gimana nih? Sudah siap melakukan coaching hari ini? Insya Allah sih ya. Iya. Baik Bu Mar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi keadaannya sempurna lah ya, fisiknya dalam keadaan prima gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi sebelum kita memulai coaching ini, ada beberapa penilaian nih Bu Mar ya, yang apakah Ibu sudah sesuai atau belum, nanti di sini ada kita centang gitu ya. Kemudian saya mau tanyakan Bu, apakah Ibu masih mengingat kompetensi coaching itu apa sih gitu? Ya, inti dalam kegiatan coaching itu Bu ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan secara aktif, terus yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, berarti Ibu masih mengingat ya, ketika kompetensi tersebut, dan itu diharapkan akan muncul nanti di sini. Kemudian Ibu maunya saya fokusnya di mana? Saya pikir Bu ketiga-tiganya dulu, karena kalau misalnya kita mengambil salah satunya mungkin kurang sempurna juga nanti dalam menangani permasalahan kursi kita. Jadi saya pikir tiga-tiganya ingin saya kembangkan. Jadi saya fokus ketiga-tiganya. Sekalian belajar juga lah gitu Bu ya. Oke. Baik, berarti Ibu memutuskan untuk mengembangkan ketiga kompetensi, yaitu present, mendengarkan aktif, dan untuk mengajukan pertanyaan berbobot itu ya. Kira-kira nih Bu, indikator dari ketiga kompetensi ini apa saja sih yang Ibu tahu? Kalau untuk kehadiran penuh berarti kita fokus untuk bersikap terbuka. Kemudian kita ingin tahu lebih banyak dari permasalahan kursi kita. Ya. Kemudian indikator dari mendengarkan aktif itu Bu, itu menyampaikan agenda pribadi, jangan menyampaikan agenda pribadi kita. Ya, jangan nanti ketika coach kita yang ingin membagi permasalahannya malah yang bercerita, oh saya pernah seperti ini. Terakhir coach kita bukan menyelesaikan masalah kita, malah dia mendengarkan masalah kita. Itu mungkin yang lebih. Kemudian ada beberapa lagi indikator yang lain, seperti tidak boleh berasumsi, kemudian tidak boleh memberi label. Kemudian kalau yang ketiga itu Bu, mengajukan pertanyaan berbobot itu kita harus, itu hasil dari mendengar aktif. Nah, kemudian menggunakan kata kunci yang dapat kita dengarkan. Kemudian baik Ibu, yang saya tangkap Ibu sudah sangat siap sekali untuk melakukan coaching ini ya, dan sudah mengetahui juga indikator-indikator tersebut gitu. Baik Ibu, silahkan. Ya. Ya. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Bu Mar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Mar bagaimana? Alhamdulillah saya sangat baik, sangat sehat. Itulah Bu. Sehingga Ibu hari ini ingin menjumpai saya. Mungkin Ibu mau berbagi cerita kepada saya. Apa kira-kira ini permasalahannya? Ini kita punya waktu 10 menit ya, tapi saya rasa 20 menit cukup ya untuk kita saling berbagi cerita ya. Iya. Apa kira-kira? Ya, terima kasih nih Bu Mar sudah mau duduk bersama saya di sini. Iya, memang betul kayak Bu Mar bilang. Jadi beberapa waktu ini mungkin agak kurang aktif ya di grup ya. Karena ada beberapa hal yang sebenarnya sedang saya hadapi. Misalnya Bu, saya punya anak kan kecil-kecil itu sakit. Ada beberapa hari teman dalam 1 minggu itu asik bolak-balik ke rumah sakit aja untuk mengantarkan mereka. Anak sakit Bu ya. Jadi fokus saya ini terbagi antara CGP dan juga anak-anak gitu Bu. Jadi ya apa yang bisa kita bilang kan Bu, kalau penyakit kan kita tidak bisa tidak bisa harus hari ini sakit besok sakit kan nggak mungkin itu ya. Jadi dalam 1 minggu 2 minggu lah, yang kedua minggu mungkin itu yang saya hadapi. Kemudian saya juga harus tetap bertanggung jawab dengan aktivitas saya, jadinya sebagai guru juga sebagai guru, jadi sebagai istri juga ya Bu ya. Jadi kita perempuan ini kan membidangi beberapa hal yang luar biasa kan Bu. Mungkin itu penyebabnya. Tapi saya rasa Ibu kalau itu permasalahannya, saya rasa Ibu juga masih sangat luar biasa dalam mengaturnya. Mungkin hanya sedikit kurang di komunikasi kita selama ini di grup aja. Iya, di grup aja. Tapi ini juga jadi beban ya. Menjadi anak sakit, terus kita lagi ada kegiatan CGP ini, terus juga di sekolah, apalagi sekarang lagi ujian Bu ya. Iya benar-benar. Jadi intinya ini waktu Bu ya.
untuk memanage waktu. ya kan. Pernah nggak ibu sebelum ini ibu mengalami hal yang sama seperti ini? Sering ya Bu ya, karena Sering. namanya anak kita 3 kan Bu, jadi mungkin tahun ini masalahnya, tahun depan itu lagi, karena emang posisinya anak kita. Tapi insya Allah selama ini ibu masih bisa melewatinya ya. Alhamdulillah Bu, maksudnya semuanya terjalani dengan baik lah. Maksudnya ada beberapa orang yang bantu saya mungkin ya kan Bu. Jadi kalau seperti itu, kalau itu pernah ibu rasakan bahwa ibu bisa menyelesaikannya. Apa kira-kira jalan yang pernah ibu tempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang hari ini ibu rasakan? Iya, saya mencoba Bu berpikir kotak-kotak Bu, yang sudah pernah saya jalani. Oh iya. Jadi kalau Berpikir kotak-kotak. berpikir kotak-kotak. Jadi berpikir kotak-kotak itu seperti ini Bu. Ketika saya di sekolah, berarti yang saya pikirkan sekolah saja. Oh iya. Nanti kalau saya di rumah, berarti yang saya pikirkan di rumah saja. Iya. Kalau saya di CGP, berarti saya pikirkan CGP saja. Jadi saya tidak mencampur adukkan antara apapun yang saya sedang jalani. Jadi saya fokus tuh untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti itu. Berarti kan itu berarti ibu sudah pernah melakukan, Sudah pernah meminit waktu seperti itu, Iya, ya. benar-benar. Cuman ini mungkin karena anak sakit ya, Iya, anak sakit. Tapi kan kira-kira selama ini ada nggak orang yang maksudnya ketika anak ibu sakit, mungkin kalau pekerjaan sekolah kita memang harus, ya, mungkin ketika anak ibu sakit, ibu harus ke sekolah, harus melakukan pekerjaan lain. Mungkin ya pastinya sebelum ini anak ibu juga mungkin Ada. pernah sakit kan. Benar-benar. Nah itu kira-kira bagaimana cara ibu? Maksudnya siapakah orang yang bisa ini? Mungkin pernah ibu cerita seperti itu? Mungkin boleh ibu sampaikan, ibu ulas kembali. Iya, mungkin ini ya Bu, mungkin kali ini itu agak bermasalah sedikit karena bolak-balik ke rumah sakit. Oh, Mungkin itu iya. ya, memang ini baru pertama kali saya rasakan ya. Jadi selama ini sebelumnya itu saya kan selalu dibantu oleh ibu, dibantu oleh ayah dan adik-adik. Gitu. Jadi mungkin kali ini karena posisinya mereka nggak ada, jadinya kan agak jadi masalah. Tapi nggak apa-apa sih Bu, mereka itu sudah saya suruh pulang ya. Jadi mereka tidak bisa pulang sebentar untuk membantu saya dalam kegiatan ini. Makanya saya rasa mungkin minggu-minggu ini Bu itu sudah selesai semua tugas saya. Iya. Berarti ini Bu ya, berarti yang sebelum-sebelumnya dibantu oleh keluarga lah Iya. ya. Mungkin sekarang hal tersebut bisa ibu coba kembali meminta, bukan dalam artian kita meminta bantu, tapi menyampaikan sedikit kendala yang kita hadapi. Iya, ibu benar. hadapi ya. Berarti ibu Namanya kita keluarga kan Bu, iya. jadi setiap ada satu sakit ya, yang lain pasti akan membantu. ya, saya rasa sudah sangat luar biasa penyelesaian dari ibu sendiri ya. Iya. Mungkin itulah kita kadang-kadang kan jadi buntu juga ya, Iya. kita padahal itu permasalahan sudah sering kita hadapi. Cuman ya karena mungkin dengan kadang anak 3, 2 sakit, 1 harus sekolah seperti itu. Jadi mungkin karena kondisi anak sekarang yang sakit, mungkin kita minta bantu dengan dengan keluarga. Bukan keluarga juga paham mungkin kondisi ibu yang banyak kegiatan, Iya. kegiatan. Saya rasa sudah sangat luar biasa Bu. Terima kasih Bu, insya Allah saya akan berusaha untuk untuk keluar dari masalah-masalah yang seperti ini, jadi saya pun bisa lebih fokus. Tapi terima kasih ya Bu. Ini Bu Mardiana, saya sudah tenang nih, sudah cerita ke Ibu, dan menurut saya solusi-solusi ternyata ada dari saya ya Bu ya. Cuma saya tidak yakin nih untuk melakukan solusi-solusi dari saya tersebut. Udah sering ya Bu ya? Ya, sudah sering. Tapi sudah dengan sering. saya berdiskusi dengan Ibu seperti ini, sudah terbayang kembali nih. Oh, saya Buka telepon sedikit. aja nih si adik-adik saya biar pulang. Oke, Bu, makasih banyak ya Iya, Bu sudah sama-sama. menyediakan waktunya. Alhamdulillah Bu ya. Mudah-mudahan ke depan solusi itu akan terus bisa diterapkan. Karena Baik. memang solusi ada sama diri kita sendiri ya. Oke Bu, makasih banyak ya Bu. Terima kasih juga Ibu sudah mau berbagi cerita saya. Ini saya tunggu nih kabar berikutnya nih. Iya. Gimana keadaan anaknya nanti, terus Baik. bagaimana udah Ibu selesaikan. Baik. Dan saya berterima kasih ketika ada teman mau berbagi cerita kepada saya. Saya merasa di Indonesia ada orang yang percaya seperti itu. Terima Iya kasih Bu dong. Nina, terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan sehat terus keluarganya Bu ya. Baik Bu Mar, tadi bagus sekali ya yang saya dengar tadi dari percakapan antara coach dengan kucingnya, itu sungguh luar biasa. Nah dari
yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira indikator apakah sudah tercapai itu indikator-indikator dari kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Seperti Kalau menurut saya pribadi, iya, menurut saya pribadi itu pada kompetensi inti kehadiran penuh itu saya rasa saya sudah fokus dengan permasalahan coach saya. Terus kemudian pada mendengar aktif saya sudah mendengarkan apa yang coach saya sampaikan dengan seksama. Terus kemudian pada saya mengajukan pertanyaan yang berbobot di sini tadi saya menanyakan kira-kira pernah Ibu mengalami hal seperti ini, terus apa yang Ibu lakukan ketika berada pada masalah seperti ini. Jadi kalau menurut saya sudah melakukan indikator-indikator itu sudah saya lakukan, Ibu. Ya, sudah melakukan ke semua indikator tersebut ya Bu ya. Boleh tahu nggak Bu kira-kira catatan Ibu tadi itu catatan mana yang kira-kira sudah terbebas dari asumsi, dari judgement begitu, kira-kira catatan apa itu yang sudah yang Ibu lakukan? Saya rasa sudah saya Ibu tidak melakukan judgement atau mengasumsi bahwa coach saya ini seperti apa. Saya rasa itu saya tidak melakukan asumsi seperti itu, apalagi judgement kan. Ya, boleh tahu Bu catatannya kira-kira apa yang sudah bebas dari hal tersebut, fokusnya untuk pengembangan potensi untuk pengembangan potensi coachnya gitu. Kalau boleh tahu apa saja yang Ibu catat tadi? Saya mencatat permasalahan yang dihadapi permasalahannya anak yang sakit. Pada saat saya mendengarkan aktif itu saya mengetahui bahwa ibu coach saya itu sedang mengalami masalah anak sakit, kemudian banyak tugas-tugas CGP-nya, terus karena anak sakit bolak-balik ke rumah sakit. Itu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh coach saya tadi. Oh, baik Bu. Berarti memang ada dilakukannya. Nah, sekarang kira-kira di kompetensi apa yang kira-kira Ibu ingin kembangkan lagi supaya menjadi lebih profesional lagi seperti itu? Ya, kalau ingin kita kembangkan dari segi apapun itu memang tetap harus kita kembangkan. Dan kemajuan kita ya. Tapi di sini saya mungkin yang harus saya kembangkan adalah bagaimana mengatur bahasa yang baik sehingga membuat coach saya itu merasa lebih. Ya mungkin coach saya sudah merasa senang dengan saya ketika mau berbagi masalah, tapi kan saya ingin nanti lebih lagi coach saya itu untuk bisa lebih terbuka dengan saya. Jadi dengan bahasa saya, cara saya menggali informasinya sehingga coach saya itu merasa ini memang bisa disampaikan permasalahannya kepada saya. Itu mungkin Bu. Berarti di situ ya kompetensi yang ingin dikembangkan. Baik Bu, saya rasa sudah cukup ya, dan Ibu sudah luar biasa melakukan coaching ini, walaupun ini mungkin baru pertama kali bagi Ibu, tetapi saya berharap nanti ke depannya ya, akan lebih baik lagi, begitu ya. Insya Allah Bu. Ya, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Ya, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Terima kasih sudah menyampaikan permasalahannya kepada saya. Demikian hari ini saya tutup ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Zau, sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching? Insya Allah sudah Oke, siap. Ya. jika sudah siap, kira-kira Bu, kompetensi coaching apa nih yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan kita ini? Ada 3 ya Bu ya. Yang pertama mindfulness atau present. Yang kedua kemudian mendengarkan aktif. Yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Ibu sudah siap nih. Nah, kalau saya tanyakan yang spesifik yang ingin diobservasi, yang mana kira-kira? Saya pikir bisa yang spesifiknya memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Oke. Nah, kalau indikator ketercapaian dari tujuan yang Ibu sampaikan tadi gimana? Ya, kalau indikator dari pertanyaan berbobot itu, misal yang pertama itu ya saya harus dapat menyimpulkan pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh coachingnya. Kemudian yang kedua, saya menghindari menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tertutup, misalnya seperti kenapa gitu, itu kan nggak boleh ya.
Kemudian ya menggantinya dengan pertanyaan terbuka seperti apa, bagaimana gitu. Oke, nah Ya, sepertinya sudah siap nih untuk mengikuti kegiatan kucing ini. ya, insya Allah. Jadi kita komitmen dulu ya, waktunya itu sekitar 15 menit 15 menit. untuk ibu-ibu melakukan kegiatan kucing, dan kita mulai dari sekarang ya. Silahkan Ya, ibu-ibu. Ya, Assalamualaikum Bu Yusra. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya hari ini? Aduh Bu Zau, ini saya ada masalah lagi. Kemarin udah ada masalah, sekarang masalah lagi. Oh, ada masalah lagi. Baik Bu, sebelum kita membahas masalah nih, kita tarik nafas dulu gimana Oke, ya? oke, Bu Zau. Kita tarik. Terus kemudian hembuskan nafasnya, tarik lagi dari hidung, hembuskan dari mulut, tarik lagi, hembuskan dari mulut. Ya, gimana Bu? Sudah agak tenang sekarang? Alhamdulillah udah tenang Bu Zau. Iya ya. Kita, nah masalah apa nih yang akan kita bicarakan dalam waktu 15 menit ini yang diharapkan akan ada solusinya? Gitu. Gini Bu Zau ya. Kemarin itu kan kelas 9. Kelas 9, oke. Hari ini sudah kelas 7 Bu Zau. Oh iya. Kelas Hari 7. ini masalahnya kelas 7 ya begitu Iya, ya Bu? kelas 7. Iya. Jadi ini masalahnya Bu Iya, Zau. baik. Kita ini kan lagi ujian. Tapi saya lihat anak-anak ini nampaknya kelas 7 ini tidak siap. Mereka tuh tidak siap mengikuti ujian. Apa mungkin karena mereka itu lalai dengan pikir mereka itu ya. Jadi mereka itu tidak siap mengikuti ujian. Ya. Jadi yang anak-anak ini tidak ikut tidak siap ikut ujian. Ibu menduga bahwa anak-anak ini lalai main gadget, kemudian karena mereka juga masih kelas 7, mereka belum menyadari bahwa ujian itu sangat penting untuk menentukan penilaian buat mereka begitu ya. Baik, kemudian cuma ini saja Bu masalahnya, mungkin ada lagi hal-hal yang Itu itulah masalahnya Bu. Karena kan saya kepingin anak-anak ini nilainya mencapailah KKM, jangan di bawah KKM, sehingga nantinya mereka kan bisa pokoknya di rapornya janganlah di bawah KKM Bu Zau. Berarti harapan Ibu mereka ini mempunyai nilai nilai KKM ya di atas KKM begitu ya. Ya, baik Bu. Jadi kira-kira nih pernah tidak Ibu berhasil melakukan pengajaran di kelas tersebut? Seingat Ibu nih selama ini kan sudah melakukan pengajaran selama 1 semester ya. Pastinya ada pengalaman baik di dalam kelas itu, bagaimana anak-anak ini antusias begitu. Atau pernah tidak Ibu mengidentifikasi kenapa kira-kira anak ini selain gadget dan tidak begitu menganggap penting ujian gitu. Kira-kira apa saja masalahnya? Stop. Mungkin ini Bu ya. Mungkin masalahnya mungkin sama saya mungkin ya. Mungkin saya terlalu menonton waktu mengajarnya. Ya gitu. Jadi anak-anak ini tidak semangat dalam belajar. Sehingga pun waktu mengikut ujian pun mereka itu dipikirkan Ibu Yusra biasa aja gitu. Tidak ada ya. Oh, berarti mungkin ditambahkan lagi mungkin mereka atau menonton juga ya, Bu? Mungkin ibunya yang menonton gitu ya, atau berarti Ibu sudah melakukan refleksi lah sebagai guru yang baik ya, melakukan refleksi gitu kenapa bisa jadi anak-anak ini motivasi belajarnya rendah ya begitu ya. Baik Bu, kira-kira menurut pengalaman baik Ibu di dalam kelas, pasti ada pernah ya merasakan keberhasilan di dalam belajar gitu. Kira-kira apa dan kapan gitu? Ini Bu ya, saya pernah melihat di YouTube ya, ada satu sekolah mereka itu mengikuti ujiannya pakai HP ya, pakai HP. Iya. Seperti kuis gitu, kuisis ya. Mungkin saya coba dulu ya Bu Zo ya, mungkin anak-anak bisa motivasi karena kan mereka itu kan suka dengan HP. Mungkin dengan kita pakai HP mereka itu senang. Sehingga motivasi belajar mereka mengikuti ujian itu mereka semangat mengikuti ujian karena mereka suka dengan HP. Mungkin bisa saya lakukan Bu Zo. Baik, dari yang saya tangkap ini berarti solusi dari Ibu ingin menarik minat mereka untuk belajar itu melalui
aplikasi HP, HP. kuisis gitu Iya, ya, kuisis. dengan memakai HP, dengan anggapan bahwa siswa ibu ini memang sudah lekat dengan HP Iya, gitu ya, betul, dengan betul. gawai mereka. Oke, kemudian solusi baik apa lagi yang kira-kira dapat menarik minat mereka selain dengan kuisis ini begitu? Mungkin ada lagi solusi yang lain yang pernah ibu terapkan dulunya. Nampaknya mungkin itu aja ya saya coba mungkin ya. Baik Bu Yusra, dari sini yang saya tangkap bahwa solusinya itu ibu nanti memakai aplikasi kuisis ya di dalam melakukan pengajaran gitu. Wah, ini luar biasa nih Bu. Sudah ada solusi ternyata di sini ya, yang sebelumnya mungkin ibu belum terpikirkan. Dan ini sudah luar biasa. Saya sangat apresiasi terhadap apa yang akan ibu lakukan. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira kapan nih kita bisa melakukan ini pelajaran berbasis teknologi ini gitu? Ini kan mungkin sudah hari ini terakhir ujian Bu Jo ya. Kan nggak mungkin lagi kita terapkan. Iya. Jadi insya Allah mungkin saya nanti semester kedua saya akan Soalnya terapkan naik seperti kan. itu. Mungkin di hari ujian ada penilaian harian, mungkin saya akan terapkan seperti itu. Atau mungkin dalam sesudah pembelajaran dan nanti ada latihan-latihan, saya akan buat seperti itu Bu Jo. Baik, dari berarti dapat disimpulkan bahwa ibu akan mengeksekusinya ini ketika sudah masuk pembelajaran tahun Iya, baru, betul. tahun baru nanti gitu ya. Ya demikian saja Bu, saya rasa ini sudah ada solusinya ya, dan demikianlah sesi coaching kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu dan saya juga untuk pengembangan diri saya juga gitu ya. Demikian Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Saya juga terima kasih Ya. Bu Jo sudah mendengar keluh kesah saya di kelas 71. Sama-sama Bu. Bu Zoya, sesuai dengan yang telah Ibu berdua praktekkan tadi, menurut saya berdasarkan hasil percakapan yang telah Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi, bahwa Ibu sudah menunjukkan kehadiran penuh Ibu, dan juga Ibu sudah menunjukkan mendengarkan aktif tadi apa yang dikatakan oleh Bu Yusra, dan juga Ibu sudah mencoba untuk memakai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa tercapai nih tujuan dari orang Ibu tadi, bahwa dimana Ibu Yusra kan maunya peserta didik itu KKM-nya itu bisa dilalui ya, jangan sampai di bawah KKM. Itu tadi sudah beliau ambil solusinya ya bersama tadi dengan Ibu. Kemudian juga ini tadi pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan sangat bagus itu. Ibu menanyakan bagaimana pengalaman beliau sebelumnya gitu kan. Jadi dengan pengalaman beliau sebelumnya itu sehingga ada solusi nih. Kemudian juga Bu Yusra dengan Ibu mendengarkan aktif tadi, Bu Yusra itu sudah mampu menjelaskan dengan baik. Nah, itu kan dari saya. Nah, menurut Ibu bagaimana proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Kalau menurut saya sih Bu, tadi kan saya fokusnya ke ini ya, fokusnya itu kan hanya ke penilaian berbobot gitu kan. Berarti ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, sebagai pengamat juga Ibu sudah mendengarkan bahwa saya sudah menyampaikan kalimat terbuka, pertanyaan terbuka. Iya, benar-benar. Jadi secara tidak langsung ternyata meskipun Ibu tadi spesifiknya itu Ibu ke pertanyaan berbobot, tapi kedua kompetensi lainnya ternyata Ibu ini kan di sini bagus, sangat bagus, gitu, terlihat gitu kan setelah saya lihat. Nah, berdasarkan hasil percakapan kita tadi juga Bu Zo, itu bahwa Bu Zo kan sudah sudah menunjukkan bahwa soalnya Bu Zo bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Yusra. Nah, menurut Bu Zo nih, kira-kira berapa persen nih Bu, berapa persen Ibu sudah menguasai kompetensi bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu? Mungkin saya bisa memberikan nilai untuk diri saya ya Bu. Iya, untuk Ibu sendiri 70% gitu ya. 70%, oke, sangat bagus ya Bu ya. Memang Ibu sudah memiliki kompetensi itu, jadi sudah terlihat. Nah Bu, kira-kira apa nih kompetensi yang akan Ibu kembangkan lagi supaya proses coaching kita ini lebih bermakna, lebih bermanfaat bagi kita? Sepertinya saya ingin mengembangkan
kompetensi komunikasi. Maksudnya supaya bagaimana saya berbicara itu teratur, pengelolaan kata-kata yang lebih dapat dimengerti oleh coach saya ataupun lawan bicara saya seperti itu. Iya, itu kan menurut saya sebenarnya ibu sudah bagus itu, sudah menguasai, cuma mungkin diperhalus lagi ya Bu ya, mungkin maksud ibu seperti itu. Baik, semoga ada jalan ya Bu untuk ibu lebih meningkatkan kompetensi ibu, baik Ibu Zolia dan juga Bu Yusra. Jadi nanti sambil kita belajar, waktu berjalan, nanti mungkin kompetensi-kompetensi itu akan meningkat secara sendirinya. Tapi ya kita tetap berusaha untuk selalu meningkatkan. Jadi untuk kesimpulan dari kegiatan ini ya sudah sangat bagus ya proses coaching yang telah Ibu lakukan berdua ini. Kemudian Bu Zolia apalagi ya mungkin ya, karena beliau benar-benar sudah menggali nih dari posisi si kucingnya. Semoga kegiatan seperti ini Bu terus terlaksana meskipun kita tidak melakukan pengamatan seperti ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini pun bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu atas umpan balik baik yang Ibu telah sampaikan. Terima kasih sama-sama nih kita ya, sama-sama. Semoga kegiatan ini terus bermakna dan terus kita lakukan untuk perkembangan pendidikan di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih, saya undur diri dulu ya Bu ya, dua-dua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bu kalau ada salah-salah kata ya Bu ya. Sama-sama. Oke.